Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Apa kabar Ananda semuanya? Ibu harap semuanya sehat ya. Kali ini kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, selain belajar ciri-ciri makhluk hidup, kita juga akan belajar tentang deskripsi yang nanti akan dibawakan oleh Ibu Suci. Nah, sekarang kita belajar ciri-ciri makhluk hidup dulu ya dari Ibu. Oke. Ananda diharapkan untuk dapat mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri yang diamati. Nah, perhatikan gambar ini ya Ananda. Nah, ini merupakan gambar alam semesta. Kita ketahui di alam semesta ini ada 3 makhluk, bukan 4 makhluk ya. 3 makhluk. Yang pertama adalah manusia, kemudian di sana ada tumbuhan dan juga ada hewan-hewan. Ananda, nah kita lanjut ya, kita akan mempelajari ciri-ciri makhluk hidup. Siapkan terlebih dahulu catatan kalian dan juga alat tulis. Nah, udah siap? Nah, sekarang kita identifikasi ciri-ciri yang pertama. Yuk lihat gambar ini merupakan gambar bebek yang sebelumnya bebeknya ada di daratan pindah ke kolam. Nah, itu terjadi apa ya? Tulis ya di buku kamu. Ciri-ciri yang kedua, yuk kita identifikasi. Nah, coba deh Ananda di rumah tarik napas, terus keluarkan. Itu termasuk ciri-ciri apa? Tulis juga ya di nomor 2 di buku kamu. Nah, Ananda, ciri-ciri yang ketiga nih. Coba deh kamu ketika masak ikan goreng di dapur, terus kamu letakin tuh ikannya, tiba-tiba ada percikan minyak goreng tuh kena ke tangan kamu. Kamu langsung refleks kan? Langsung, sakit, langsung mundur dari penggorengan. Nah, itu termasuk ciri-ciri apa ya? Nah, ciri yang keempat, tadi ikan goreng yang udah kamu masak, tiba-tiba perut kamu keroncong, aduh lapar. Nah, itu kamu pasti makan kan? Nah, ciri-ciri itu termasuk ciri-ciri apa ya? Tadi kamu udah makan ya, sekarang kita masuk ke ciri-ciri yang kelima. Setelah kamu makan, kamu nambu 2 nasi dan 2 ikan goreng. Setelah itu perut kamu sakit. Nah, kamu buru-buru lari kamar mandi. Itu termasuk ciri-ciri apa ya? Sekarang kita masuk ke ciri-ciri yang keenam. Nah, jika ini adalah foto keluarga kamu lagi pulang kampung, terus menemukan foto seperti ini. Nah, di situ ada foto kakek, nenek, kemudian tante, om, ayah, dan ibu kamu, serta kakak dan abang kamu. Nah, kamu cari tahu nih, ternyata aku berasal dari ibu dan ayah berasal dari kakek dan nenek. Om dan tante juga berasal dari kakek dan nenek. Nah, ternyata itu termasuk ciri apa ya? Nah, ciri-ciri yang ketujuh, nih sekarang kamu duduk di bangku SMP kan? Nah, dulu beberapa tahun yang lalu kamu duduk di bangku SD. Waktu SD tinggi kamu mungkin segini, sekarang SMP udah tinggi banget. Dan dada kamu bidang dan suaranya mulai serak-serak kan? Nah, itu termasuk ciri-ciri apa? Tulis ya. Sekarang kita masuk ke ciri-ciri yang terakhir ya. Nah, coba kamu perhatikan bunglon ini. Bunglon awalnya dia berada di batang pohon. Nah, ketika dia pindah, jatuh ke bawah, ke rumput sehingga dia berubah warna. Itu termasuk ciri-ciri apa ya? Tulis ya. Kita akan cek jawaban kamu benar atau enggak. Yuk lihat di sini. Gimana jawabannya? Betul atau betul? Nah, Ibu harap semuanya betul ya. Nah, akhirnya kita udah di penghujung nih materi Ibu. Nah, sekarang kita akan panggil Bu Uci ya untuk menjelaskan tentang tes deskripsi. Yuk kita panggil Bu Uci. Hai, oke, kembali lagi bersama Ibu nih. Nah, kita sekarang belajar tentang teks deskripsi. Sebelum kita ke materi, kita pelajari dulu nih KD-KD-nya. Untuk yang pertama, 3.1, mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan suasana pentas, seni daerah yang didengar dan dibaca. Untuk keterampilan kedua, 4.1, menjelaskan isi teks deskripsi, objek tempat wisata, tempat bersejarah, pentas seni daerah, kain tradisional, dan lain-lain yang didengar dan dibaca secara lisan, tulisan, dan visual. Nah, di akhir pembelajaran, Ananda diwajibkan untuk mampu. Yang pertama, menjelaskan pengertian tes deskripsi. Yang kedua, mengidentifikasi ciri-ciri tes deskripsi. Yang ketiga, menemukan tujuan dan isi teks deskripsi. Baik Ananda, sekarang kita coba baca dan pahami teks deskripsi berikut ini.
Nah, setelah tadi membaca dan memahami contoh teks deskripsi, dapat kita simpulkan bahwasannya pengertian dari teks deskripsi adalah sebuah paragraf, gagasan utamanya disampaikan dengan cara menggambarkan secara jelas objek, tempat, dan peristiwa yang sedang terjadi, sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut. Nah, tujuan dari teks deskripsi membuat si pembaca seolah-olah merasakan apa yang dirasakan oleh si penulis tentang suatu objek yang telah digambarkan. Adapun ciri-ciri yang terkandung di dalam teks deskripsi, yang pertama, paragraf deskripsi menggambarkan sesuatu. Yang kedua, paragraf yang digambarkan dijelaskan secara jelas dan rinci serta melibatkan indera. Yang ketiga, teks deskripsi menjelaskan ciri-ciri fisik objek seperti bentuk, ukuran, warna, atau ciri-ciri suatu objek dengan rinci. Nah, materi teks deskripsi telah selesai. Sekarang kita ke tugas yuk. Bagaimana tugasnya, Bu? Oke, jadi Ananda tugasnya adalah lihat gambar ini ya. Nah, ini merupakan gambar beberapa hewan. Ananda tugasnya disuruh untuk mengidentifikasi ciri-ciri yang tampak pada hewan tersebut. Nah, ciri-cirinya ditulis dalam bentuk teks ya. Kemudian Ananda kelompokkan, mana sih hewan yang sama, kelompoknya berdasarkan ciri-ciri tersebut. Tapi bukan tugas IPA aja yang ada, tugas Bahasa Indonesia juga ada. Gimana tuh, Bu? Nah, jadi untuk tugas Bahasa Indonesia, setelah tadi kalian mengerjakan tugas IPA dalam bentuk teks, coba nih kalian cari objek apa yang terkandung di dalam teks tersebut. Terus cari tujuan dari objek itu apa. Bisa dilihat di sini ya. Nah, Bu Ci, sekarang kita udah ada di penghujung pembelajaran nih. Jadi, tugas-tugas yang tadi kami berikan harus kalian kerjakan dengan baik ya. Tetap semangat, saya Bu Widya. Saya Bu Suci. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.